Kita berperang. Halo Sobat Salam Dunia, ketemu lagi bersama Abu Sondaris. Yuk kita bahas lagi di Mahabharata. Di episode sebelumnya, Subhadra menghampiri Arjuna di kuil Somnath atas permintaan dari Krishna. Namun sedikit pun Subhadra tidak menyadari jika Brahman yang ia ajak ke Dwaraka itu adalah Arjuna. Sementara Sangkuni yang dipanggil Krishna mulai mengatakan terkait rencananya untuk menikahkan Duryudana dengan Subhadra adalah bagian dari upayanya untuk menyatukan kerajaan Kuru dengan Yadawa. Dan Sangkuni mengancam jika keberadaan Arjuna di kuil Somnath merupakan bagian dari rencana Krishna, maka Sangkuni memastikan permusuhan besar antara Yadawa dengan Kuru. Untuk melanjutkan ceritanya, yuk tak usah banyak basa-basi di awal. Langsung saja kita mulai pada alur cerita Mahabharata episode 133. Arjuna mulai memberi salam kepada Krishna. Ia berkata hanya orang benarlah yang berhak marah. Jadi ia tak berhak marah pada Basudewa. Namun Basudewa malah mengatakan jika dirinya bukanlah sebuah tahta yang kewenangannya tak bisa dilewati. Siapapun yang menyatakan benar pada Basudewa, maka Basudewa akan memberikan kebenaran pada orang itu. Aku pasti akan memberikan kebenaran itu padanya. Arjuna bertanya apakah tujuan sebenarnya adalah pernikahan Subhadra dengan Duryudana. Basudewa berkata bahwa Sangkuni mengatakan keharusan adanya ikatan persaudaraan antara Kuru dengan Yadawa. Bagaimana bisa Basudewa menolak pemikiran Sangkuni yang mulia itu? Arjuna berkata bahwa itu adalah konspirasi untuk mencegah adanya Raja Suyayajna di Indraprastha. Di saat bersamaan Arjuna melihat rombongan calon mempelai pria dari Hastinapura sudah tiba di Dwaraka. Arjuna mengeluhkan pada Krishna bahwa sebuah tradisi jika ada kerajaan yang berhubungan, maka untuk bisa melakukan Raja Suyayajna harus mengalahkan kerajaan tersebut. Sedangkan Indraprastha tak mungkin menyerang Dwaraka, dan jika Duryudana menyerang Indraprastha maka Krishna harus membela Duryudana. Basudewa berkata jika Arjuna telah memperhitungkan semuanya secara politik, namun Arjuna tidak memikirkan Subhadra. Tentu aku juga memikirkannya, Madam. Arjuna berkata jika ia telah memikirkan Subhadra, karena jika sampai Duryudana menikahinya, maka bagaimana bisa Subhadra hidup dengan orang seperti Duryudana? Aku pasti akan bahagia. Subhadra mulai menangis dan meminta agar Arjuna tidak usah mengkhawatirkan Subhadra. Basudewa tidak tega melihatnya. Lalu ia berkata agar Subhadra jangan menangis karena dirinya. Namun untuk mewujudkan semua itu, maka Arjuna harus membantunya. Dan inilah alasannya Basudewa meminta agar Arjuna datang ke Somnath untuk menyelesaikan hukumannya. Aku benar. Subhadra mulai tersenyum bahagia. Namun Arjuna masih kikuk karena belum mengerti. Dengan nada sumringah, Subhadra berkata pada Arjuna bahwa perkataan Basudewa pasti memiliki lebih dari satu penjelasan. Arjuna yang mulai paham langsung berkata jika ia tak akan mungkin menikahi Subhadra. Aku tidak mungkin bisa menikahi Subhadra. Sementara Duryudana beserta rombongan dari Hastinapura sudah duduk di tempat yang sudah disediakan. Duryudana bertanya pada Wikarna, kemanakah Sangkuni beserta Dursasana? Wikarna berkata bahwa ia tidak tahu, tapi tadi dia melihatnya mereka tergesa-gesa naik kereta kuda. Arjuna sendiri mengatakan pada Basudewa bahwa Subhadra telah diikrarkan untuk dimiliki Duryudana. Basudewa tersenyum kemudian berkata jika Rukmini pun sudah diikrarkan untuk dimiliki Susupala. Secara spontan Arjuna pun mengatakan bahwa posisi Drupadi pun sama dalam kondisi seperti itu. Basudewa berkata bahwa Drupadi telah membuat perubahan juga pengorbanan yang luar biasa. Namun saat ini keadaannya sangat berbeda.
Basudewa merasa ragu, apakah Arjuna tak berani pada Duryudana atau Arjuna akan sedih jika Duryudana tidak jadi naik tahta. Kembali lagi pada calon pengantin. Di sana terdengar penghulu menyuruh agar mempelai wanita segera dipanggil karena ia sudah cangkel menunggu dari tadi. Balarama menyuruh istrinya untuk segera menjemput Subadra. Sementara Arjuna mengatakan pada Basudewa bahwa jika dirinya menculik Subadra, maka Balarama bersama Krishna harus memburunya. Basudewa berkata bahwa itu memang benar, karena sebuah pertempuran akan segera diumumkan. Lalu Basudewa menatap Subadra sambil berkata bahwa Arjuna tak akan bisa menculik Subadra. Setelah lama ngahulang, Subadra pun tersenyum lalu berkata jika ia yang harus menculik Arjuna, itu pun tidak masalah baginya. Kurasa tidak masalah kalau aku yang harus menculik. Arjuna mulai pelunga-pelongo, masa ia laki-laki harus diculik oleh perempuan? Dan jika terjadi maka akan sangat memalukan. Itu jalan keluar yang bagus, Partha. Kau pasti akan dipermalukan. Namun setelah lama berpikir dan atas perintah Basudewa langsung, maka Arjuna pun akan melakukannya. Apa perintahmu untukku? Basudewa berkata pada Subadra jika dirinya telah menyiapkan sebuah kereta kuda untuk Subadra kendarai. Subadra pun tersenyum bahagia, memberi hormat pada kakaknya dan langsung pergi menuju kereta kuda diikuti Arjuna. Sementara rombongan pengantin yang sudah akaran duduk menunggu mempelai wanita, Drestatrastra bertanya pada Balaram, kenapa mempelai wanita sangat lama? Balaram menjawab, jika ia akan mengutus lagi pelayan guna memanggil Subadra. Sedangkan Subadra sendiri melaju mengendarai kereta kuda dan berpapasan dengan kereta kuda yang ditumpangi Sangkuni beserta Dursasana. Sangkuni mulai najong kusir dan mengendarai sendiri kereta kuda. Dia berkata jika Basudewa akan menerima akibatnya karena telah merencanakan semua ini. Di Dwaraka, penghulu mendesak Balarama agar segera memanggil Subadra agar acara pernikahan segera dilangsungkan. Tiba-tiba Sangkuni yang baru datang berkata jika Subadra tak akan bisa datang karena berada jauh dari Dwaraka. Balaram bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Sangkuni berkata bahwa awalnya ia mengira kereta kuda melaju akibat hilang kendali, namun saat ini ia merasa jika Subadra lah yang sudah hilang kendali. Balarama mulai geram dan berkata jika Sangkuni telah melupakan batasannya. Namun dengan sinis Sangkuni pun berkata jika Subadra lah yang telah melupakan kehormatan dari Hastinapura. Subadra telah membuat Pangeran Hastinapura duduk menunggu, sedangkan Subadra malah pergi dengan pria lain. Dan dia pun pergi dengan orang lain. Balaram masih bingung kenapa Subadra melakukan hal seperti itu. Sangkuni pun berkata agar Balaram tanyakan langsung pada Basudewa Krishna. Aku di sini, Kak. Tiba-tiba Basudewa sudah berada di sana dan menurutnya saat ini Subadra memang tidak ada di Dwaraka. Mendengar jawaban Krishna, semua orang mulai kaget. Bahkan Raja Drestatrastra sampai berdiri mempertanyakan di manakah Subadra berada. Di mana dia sekarang? Basudewa meminta maaf pada Raja Drestatrastra, namun Subadra hanya akan kembali bersama suaminya hanya ketika ia sudah menikah. Duryudana mulai emosi, lalu bertanya terkait apa yang akan Balaram lakukan pada orang yang telah menculik Subadra. Yang kau katakan itu benar, Duryudana. Balaram membenarkan ucapan Duryudana. Lalu ia bertanya pada Krishna kenapa sampai saat ini belum terlihat pasukan Yadawa untuk memburu penculik tersebut. Basudewa berkata jika pasukan akan segera ia siapkan, namun dirinya masih bingung karena siapa yang harus mereka lawan. Karena Subadra lah yang telah menculik calon suaminya yang bersenjata. Siapa yang telah menculik siapa di sini? Sangkuni merasa jengkel lalu ia menanyakan apakah Raja Drestatrastra tahu siapakah yang Subadra pilih untuk menjadi suaminya. Arjuna putra Pandu. Mendengar pernyataan Duryudana, semua rombongan pun merasa ruas. Ayanu setruk, ayanu karasa jantung. Lalu Balaram diberi kode oleh Krishna bahwa ia memang benar.
Sampai pada akhirnya Balaram tersenyum takjub atas kepandaian adiknya. Ia menggeleng-geleng kepala sambil berkata bahwa permainan Krishna telah membuatnya merasa malu. Tiba-tiba Bhisma berkata jika Subhadra telah diikrarkan untuk Duryudana. Bahkan Balarama telah berjanji untuk melakukan pernikahan adiknya. Namun kenyataannya kini Subhadra telah menikah. Lalu menurut Balaram bagaimana bisa Subhadra sampai menikah 2 kali? Balaram memberi kode agar Krishna yang menjawab, karena ini semua adalah permainannya. Basudewa berkata pada Bhisma, jika ikrar diartikan menikah, lalu untuk apa gunanya ada 7 sumpah? Berikrar diartikan sebagai persetujuan dari orang tua, namun pernikahan bisa sah jika ada persetujuan dari mempelai pria dan juga wanita. Dengan demikian maka ikrar tidak dapat dikatakan sudah menikah. Berikrar saja tidak bisa dianggap sebagai pernikahan yang... Bhisma berkata jika memang begitu, lalu untuk apa Dwaraka menawarkan Subhadra pada mereka? Basudewa menjawab bahwa orang tua hanya berhak memberikan pilihan. Namun pilihan pada siapnya ia akan menikah hanya bisa ditentukan oleh gadis itu sendiri. Dan Basudewa beserta para Yadawa mau tak mau harus menerima keputusan yang adiknya ambil. Dan aku harus menerima keputusannya. Karena merasa dipermalukan, Raja Dreshtarashtra menyatakan perang. Ia berkata, jika mulai saat ini Dwaraka bermusuhan dengan Hastinapura, dan ia akan segera siapkan pasukan untuk menyerang Dwaraka. Dor! Kita berperang. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa saksikan kelanjutannya di Alur Mahabharata episode 134. See you, bye-bye.